Tuhan. Hari ini saya memberi judul sesuatu yang tidak enak, Meros itu. Kemarin maunya saya kasih judul kutukan Meros. Tetapi kalau saya mau kutukan Meros nanti Bapak Ibu takut, sehingga pakai saya ngomong Meros itu. Ada yang pernah dengar nama Meros? Angkat tangan yang tahu nama Meros. Di Alkitab hanya satu ayat saja di Meros itu. Hanya satu ayat, yaitu di Hakim-Hakim 5:23 itu dinyanyian Deborah. Hanya satu ayat, tetapi saya mau pakai hari ini untuk memberitakan kepada firman Tuhan, ada apa sebenarnya dengan Meros itu sendiri. Kenapa saya istilahnya tertarik untuk membicarakan hal ini? Karena ada sesuatu yang istimewa yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ada sesuatu yang istimewa yang ingin saya tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara yang tentang Meros ini. Kalau tadi saya katakan, apakah Meros itu? Meros itu sebenarnya adalah nama satu kota. Nama satu kota di Israel ya tentunya. Kenapa dikatakan kutukan Meros? Kenapa kutukan Meros? Nah, kita akan pelajari bersama dan apa realitanya atau makna rohani yang dapat kita ambil dari situ. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngomong Meros itu, kita dilatar belakangi dengan kota di Israel, kota kuno di Israel yang bernama Meros di dalam nyanyian Deborah. Ya. Jadi terjadinya setelah kemenangan dari perang melawan Kanaan, itu ada Deborah zaman Hakim-Hakim, dan kemudian itu seorang nabi dan panglima perangnya namanya adalah siapa? Barak. Berperang melawan Raja Yabin dari Kanaan dengan panglima perangnya itu adalah Sisera. Ya, saya jelaskan dulu. Israel melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menghukum menyerahkan kepada Yabin dan panglima perangnya yang bernama Sisera. Selama 20 tahun dia dijajah dan ditindas oleh Sisera dari Yabin. Dan kalau kita ngomong dijajah, itu berarti semuanya dikuasai, ditindas dan seterusnya. Pada saat kondisi seperti ini, mentalnya dari bangsa Israel sendiri dijatuhkan, sehingga tidak ada keberanian apapun yang dapat dilakukan oleh orang Israel. Ya, kalau kita lihat latar belakang next, supaya kita bisa mengetahui. Ya, memang saya tidak bisa baca, belum kecil ya. Saya bisa baca di sini. Puji Tuhan. Jadi kalau kondisi latar belakang itu, Yabin Raja Kanaan itu memerintah, ya. Kenapa bangsa Israel takut dalam penindasan selama 20 tahun ditindas? Karena mereka mempunyai 1.900 kereta besi. Kereta besi dan 20 tahun ditindas. Kalau mau kenal kereta besi mungkin ahlan kereta besi. Kalau kita ngomong tank, gitu kan? Mungkin pada waktu itu kereta besi menjadi sesuatu yang mau menakutkan. Tetapi disitulah yang terjadi bahwa bangsa Israel sudah ditekan sekian lama dan mereka takut. Akhirnya Tuhan berbicara kepada Deborah dan memerintahkan Barak untuk menghadapi mereka di Gunung Tabor di Gunung Sungai Kison. Deborah memerintahkan kepada dari Bani Naftali, gerakan dari Bani Sebulon bersama-sama dengan ke-10.000 orang. Tetapi Barak takut. Akhirnya mengatakan, biarlah kalau engkau turun ke medan perang, aku pun turun ke medan perang. Itu katanya. Sehingga katakan, aku turun, tetapi itu tidak mendapatkan kemuliaan itu, karena yang membunuh Sisera adalah Yabin, seorang perempuan. Ini latar belakangnya. Kota Meros di mana? Kota Meros itu adalah sebenarnya pada saat Deborah dapat menang perang, Israel ini lari Sisera. Meros adalah kaitannya dengan pelarian dari Sisera pada saat dia berubah. Lihat ya, saya kotak-kotak saya ditarik di situ, yang memang kecil. Jadi menurut Wikipedia dipercaya dulunya terletak di sebelah utara Palestina. 1006 penduduk kota itu terletak pada jalur strategis pelarian Sisera. Tetapi yang dilakukan penduduknya, dia diam saja. Yang dilakukan oleh penduduk Meros, dia tidak melakukan apa-apa. Meros mengatakan kami netral, Pak. Kami tidak berbuat apa-apa. Kami tidak membela Sisera. Kami juga tidak pro Yehuda. Kami netral. Dia tidak melakukan apa-apa.
Bilang juga bisa. Karena larinya ke arah situ. Kenapa Meros itu dikutuk? Kutukan terhadap Meros. Kenapa? Pada saat Tuhan sedang menggerakkan, karena Tuhan menggerakkan perang kan? Tadi kalau saya sering singkat supaya kita bisa memahami. Ada yang belum tahu tentang belakangnya, saya singkat tadi sudah ya. Tuhan yang menggerakkan perang melawan Sisera, melawan penindasan yang sudah dilakukan 20 tahun. Pada saat mereka menang perang, Sisera lari bersembunyi di kota Meros itu lewat, tetapi dia tidak membantu. Kutukan terhadap Meros itu disebutkan di dalam kitab Hakim-Hakim 5 ayat 23. Dikatakan begini, kutukilah Meros, firman malaikat Tuhan dalam bentuk berdiri semuanya. Ya. Kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Ada dikatakan di terjemahan lain dikatakan sebagai because they get not to help the Lord, to the help of the Lord against the mighty, orang-orang kuat, untuk melawan orang-orang kuat. Benarkah kondisi seperti ini? Ya, Bapak Ibu Saudara. Kalau dikatakan apakah Tuhan perlu dibantu? Apakah Tuhan perlu dibantu? Halo, saudara. Kira-kira Tuhan perlu dibantu nggak? Tuhan perlu dibantu nggak? Enggak ya? Yang enggak siapa? Yang enggak siapa? Yang bingung siapa? Apakah Tuhan perlu dibantu? Kalau kita mengatakan seperti ini terlalu riskan. Siapakah kita kalau kita mau Tuhan perlu bantuan? Tetapi ayatnya kenapa disebutkan tidak membantu Tuhan, tidak menolong Tuhan menghadapi orang-orang kuat? Ya, Tuhan perlu kalau kita mau begitu. Ya, tentu bukan Tuhan mau kita bantuan kita semuanya. Tuhan mau kita mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan diberikan kepada kita. Bukan mau membantu, Tuhan mau melibatkan kita. Ikutlah kamu berperan, berpartisipasi. Ya, supaya apa? Meskipun Tuhan berperan, kita yang percaya. Kalau kita tidak melakukan, tidak melaksanakan talenta kita, tidak melakukan karunia kita, itu seperti pohon makan tanaman. Dikatakan pohon makan tanaman ya apa? Ya berkata pada pengurus itu yang dari anggur yang tidak berbuah. Dikatakan kenapa dia harus hidup di sini? Untuk apa dia hidup di sini? Percuma. Dia makan tanah, tapi tidak menghasilkan buah. Itu di dalam Lukas 19 ayat 7 kalau yang bisa baca. Di dalam Matius 21:19 juga ada pohon Allah yang tidak berbuah. Dikatakan untuk apa dia hidup? Biar emang tidak berbuah selama-lamanya. Itu yang dikatakan sebagai pohon makan tanaman. Ada pertanggungjawaban talenta yang diberikan kepada kita. Dan semua orang memiliki talenta, tidak ada yang tidak. Jadi jangan pernah ada yang mengatakan yang tidak bisa apa-apa. Jangan pernah ada yang berkata begitu. Karena setiap orang Tuhan berikan karunia. Kalau tidak percaya caranya kepada komunitas selmu, lingkungan sekitarmu, apa yang saya bisa kerjakan? Kalau saudara tidak tahu itu sendiri, tapi kalau saudara tahu kemampuannya, lakukan talenta. Karena ada pertanggungjawaban mereka yang Tuhan mau untuk kita. Oleh karena itu jangan sampai menjadi pohon yang makan tanaman. Tuhan tidak perlu dibantu. Tuhan tidak membutuhkan tenaga manusia. Ya, Tuhan tidak perlu. Tetapi kenapa ada frasa Tuhan tidak membantu Tuhan atau tidak menolong Tuhan? Bukan berarti Tuhan lemah. Bukan berarti Tuhan tidak mampu. Tetapi kalau kita katakan Tuhan kita itu maha kuasa, Dia omnipotent. Di dalam segala hal Dia bisa bertindak sendiri. Tidak perlu bantuan manusia. Siapa bantu manusia? Ya. Dan dalam kondisi seperti itu Tuhan juga tidak terbatas. Tidak ada yang bisa membatasi. Dan Dia juga tidak tergantung pada ciptaannya, termasuk kepada kita. Dia tidak tergantung pada kita manusia.
begitu orang lain itu memujanya dengan cara ini itu, berarti dia bukan Tuhan. Itu yang terjadi karena Tuhan tidak memilih orang, namun dia memilih manusia. Dia melibatkan manusia di dalam pekerjaannya. Jadi membantu Tuhan ini mempunyai makna, membantu pekerjaan yang sedang Tuhan lakukan, bukan membantu kebutuhan, tetapi membantu misi Tuhan dalam hidup. Siapa yang berhubungan dengan manusia? Dia manusia. Gak mungkin Tuhan mengenal diri pada setiap orang, mati semua untuk mengenal diri. Tetapi kita sebagai alat yang Tuhan mau dia pakai kita. Itu yang dikatakan makna, bukan secara harafiah. Mengambil bagian dalam mandat ilahi. Ketika Tuhan memulai sesuatu, yang memanggil umat itu hadir, menyatakan dirinya bertindak bersama agendanya. Ada amalan atau berapa banyak orang yang melaksanakan? Berapa banyak orang yang mau terlibat di dalamnya? Gak usah menginjilkan, gak usah menginjil, tetapi bisa memberikan kontribusi apa yang bisa kita lakukan. Karena kita diminta untuk menjadi saluran berkat, bukan sebagai sumber berkat. Sumber berkatnya Tuhan sendiri. Kita tuh cuma saluran. Tapi kita saluran seringkali kita mau muncul itu. Kita menghakim. Padahal kita bukan hakim. Ya. Membuat Tuhan biasa, tetapi Tuhan membuat pekerjaan kita. Itu ada sesuatu yang menjadi bagian kita, yang harus kita kerjakan. Itulah yang dikatakan Tuhan. Ya. Terus akhirnya pertanyaannya adalah kenapa Peres ditutup? Kenapa Peres ditutup? Alasan secara logis historis kutukan dalam konteks narasi Alkitab menyatakan bahwa yang pertama adalah kegagalan kewajiban komunitas. Pada zaman dulu orang berperang itu komunitas. Kalau kita lihat film-film Komosan, itu acara itu berperang, dia ada sekutu-sekutu. Kalau sekarang sekutunya dia mengatakan, oh ya bantu aku perang lawan ini, atau aku diserang orang baikku. Pada satu Peres ada bagian dari saya, tetapi dia katakan aku tidak mau, aku netral, aku tidak mau berpihak pada siapapun. Dia katakan begitu. Dia gagal dalam komunitas. Dia gagal untuk melaksanakan misi. Tidak solidaritas. Kalau katakan sih seperti itu ya. Tidak solidaritas. Tidak membutuhkan. Dia gagal dalam aktivasi komunitas. Dan kalau sudah begitu, itu berarti adalah pembangkangan dan pengkhianatan terhadap suku-suku Israel yang lainnya yang mempertaruhkan nyawa berperang. Kemudian yang kedua dikatakan bahwasanya konsekuensi ketidaksetiaan, kesetia terhadap suku yang lain. Kalau dia tidak setia, itu mengakibatkan bisa punah suku itu kalau sudah dibantu. Tetapi dia memilih diam. Dia memilih tidak melakukan apa-apa. Dan pada saat dikatakan di sini tujuannya itu apa? Tujuannya adalah berperang melawan penindasan yang sudah diizinkan 20 tahun penindasan mental mereka hancur. Walaupun mereka punya 10.000 pasukan dari Bani Naftali dan Bani Zebulun, tetapi mental mereka setelah dijajah hancur. Oleh karena itu mereka butuh komunitas. Ketidaksetiaan konsekuensinya. Dia menganggap tujuan bersama. Dan tujuan bersama adalah tujuan Tuhan. Kenapa? Tuhan yang memerintahkan demokrasi. Karena sesuai kesepakatan. Karena Tuhan tidak mau kau akan malu karena yang membangun bunuh dia, yang mematok perintisnya sampai kemudian adalah Yakub. Jadi kutukan oleh Peres karena dia tidak melakukan apa-apa, tidak bertindak apa-apa. Kegagalan mereka bukan menambah kekuatan Tuhan. Kegagalan mereka bukan membuat Tuhan menjadi kuat, ya, tetapi keengganan mereka merespon ketika Tuhan memanggil. Kepasifan mereka saat memberi kesempatan untuk terlibat. Ketidakhadiran mereka dalam momen secara ilahi dan penolakan mereka menjadi alat di tangan Allah. Bapak Ibu perhatikan ABCD. Mungkin kita tidak dalam peperangan, tetapi situasi Peres itu bisa terjadi pada kita. Cuek.
gereja mengatakan enggak, mau dekorasi enggak, peduli. Itulah yang saya katakan sindrom dari Meros. Sindrom dari Meros. Dia enggak mau terlibat. Ada Tuhan memanggil, aku perlu, anakku butuh di tempat ini, aku butuh untuk dimesuk, aku butuh untuk doa, aku butuh dana, tetapi engkau tidak mau berpartisipasi. Apakah kewenangan Tuhan? Matahari tetap bersinar. Matahari berkata, center, kamu arahkan ke itu, tempat itu ada gua di situ. Dia berkata, tetapi masalahnya pada saat center itu tidak mau. Bukan mataharinya yang kurang sinar, tetapi senternya yang tidak berfungsi. Bisa dipahami? Senternya tidak bisa berfungsi, matahari tetap bersinar. Gak akan pernah istilahnya kehilangan sinarnya pada saat orang-orang menolak. Gak akan ada. Dan pada saat seperti itu sama seperti fungsi yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Kita disebut apa? Engkaulah terang dunia, engkaulah garam dunia. Pada saat garam itu tidak bisa untuk mengasihkan, pada saat terang itu tidak bisa menyinari, itu kita kehilangan fungsi. Garam diciptakan bukan untuk mengasihi garam yang lain, tetapi memberi rasa kepada dunia, memberi dunia supaya tidak membusuk. Karena salah satu fungsi garam itu adalah mencegah pembusukan. Makanya dikasih garam. Saat Meros menolak, maka kutuk disediakan bagi Meros. Meros masih tidak mau melakukan apa-apa, dan akhirnya dia tidak dapat dilihat lagi padanya. Hanya satu ayat itu saja dari ayat yang tidak terkutuklah Meros, kutukilah habis-habisan. Hanya satu ayat ini aja. Sungguh sangat ironis. Jadi kutuk itu bukan karena mereka tidak menyelesaikan misi, tetapi karena mereka tidak bersedia masuk di dalam misi kerajaan. Matius 5:13 katakan, kamu garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Saat Meros menolak mandat mereka, bukan sedang tidak menolong Tuhan, mereka sedang menolak fungsi rohani mereka sebagai garam Allah bagi kerajaan surga. Jadi kota Meros yang diduga lokasinya itu ada di daerah Manusu atau Akabur. Next, di daerah Galilea. Itu lenyap dan catatan sejarah setelah kejadian. Ya, next satu. Yang sering dilihat sebagai pemenuhan kutukan terhadap Tuhan. Maka itu salah. Dibuka satu. Ya, saya jelaskan di sini. Banyak orang berpikir bahwa jika mereka tidak merugikan orang lain, next, tidak melakukan perbuatan yang berdosa, tidak merugikan orang lain, tidak melakukan perbuatan yang berdosa, berarti mereka sudah baik-baik saja. Ada dua kalimat di sini. Tidak merugikan orang lain, tidak melakukan perbuatan dosa. Itu cukup. Yang mereka tidak merugikan orang lain. Mungkin kebanyakan orang bilang begitu. Tetapi dikatakan renungkan kutukan malaikat Tuhan, karena mungkin kita Meros. Kita tidak melawan Tuhan, kita bukan musuh Kristus. Bahkan kita suka mendengarkan firman-Nya dikhotbahkan. Kita juga mungkin resah, kita hati itu tidak ke gereja, tetapi itu saja tidak cukup. Mungkin kalau saudara bilang aku ke gereja kemarin itu, rasanya merasa bersalah. Rasa bersalah. Saudara tidak menyakiti orang lain, saudara baik-baik saja, hubungan dengan orang-orang baik saja, itu tidak cukup. Karena pada saat saudara tidak melakukan apa-apa, itu adalah satu pelanggaran, dan Meros dikutuk. Meros dikutuk karena dia tidak berfungsi sebagai garam dunia. Meros dikutuk karena dia menjadi garam yang tidak pernah ditaburkan. Sebenarnya contoh wilayah eksis komunitas Tuhan, ya, tetapi kontribusinya di dalam momen Tuhan tidak ada. Ya, next. Banyak orang percaya datang ke ibadah, tetapi tidak keluar
Dia terdaftar sebagai anggota gereja tetapi tidak menjadi agen perubahan bagi dunia. Ada label kekristenan tetapi tidak ada rasa Kristus di lingkungan kerjanya, di lingkungan sosial. Untuk apa? Sehingga dikatakan seperti pohon makan tanah, tidak menghasilkan apa-apa, dikutuk, dimatikan, ditebang. Jangan sampai kita seperti itu. Karena kita dipanggil sebagai yang memberi dampak. Salah satu fungsinya adalah untuk mencegah pembusukan. Kalau kita melihat ada dia itu namanya pasif. Kalau kita diminta sebagai itu tidak pasif terhadap kehancuran, tidak diam ketika Allah mengerjakan keselamatan. Jadi kalau kita mau kami merasakan kaitan dengan garam yang sudah menjadi tawar, ya, garam yang sudah menjadi tawar. Kita baca di sini yang terus tempatnya itu juga dikatakan. Jadi jika seseorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, dia tidak melakukannya, ia berdosa. Tahu harus bagaimana, tahu bahwa dia membutuhkan sesuatu, tahu dia bisa kerjakan, tahu bahwa dia mampu melakukan, tetapi dia saja cuek. Mungkin kita mau dapat itu, tetapi kalau menos itu bisa menjadi situ dalam hidup kita. Kita tidak mau melakukan yang tidak mau terlibat dalam apapun kegiatan yang dirasakan di gereja tempat ini. Merasa melakukan bagian di tempat ini, merasa itu tugasnya bagaimana, itu tugasnya orang utama, itu tugasnya penaktua. Dan saudara tinggal sedang ada nggak? Oh di sini ada. Gak ada yang aku maksudnya. Ada banyak orang yang tidak mau terlibat. Dia tahu harus berbuat baik tetapi tidak mau melakukannya. Itulah yang katakan garam sudah menjadi tawar. Garam sudah menjadi tawar. Kenapa? Karena itu tidak berfungsi lagi. Sebenarnya kalau kita mau garam, itu tidak bisa menjadi tawar. Saya sudah cek coba studinya, itu garam itu ikatan antara natrium dan klorida, ikatan yang sangat stabil. Oleh karenanya garam itu tidak bisa menjadi tawar. Hal itu termasuk dalam sudut pandang kerohanian dan iman kita. Ada garam yang ditawar? Ada. Itu adalah garam yang terbentuk dari batu yang kena air laut. Dia tersalut dengan air garam sehingga diambil bisa dimasukkan untuk mengasini. Tetapi pada saat jadikan dari laut ini habis tinggal batunya, ada yang tawar. Tetapi garam sesungguhnya yang bernatrium dan klorida dari laut yang air laut yang misalnya dikeringkan, apalagi air laut mati yang kita bisa nambang. Saya dengan istri sudah nambang di laut mati, itu nggak bisa ditawar, nggak bisa menjadi tawar, nggak bisa. Jadi kalau garam yang bisa tawar itu sebenarnya tidak ada, karena ikatan natrium klorida itu sangat sulit dan tidak bisa yang lain. Termasuk di dalam kerohanian kita itu juga nggak bisa kita itu menjadi tawar mestinya. Kenapa? Karena setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi karena ada benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi mestinya kita itu tidak bisa berbuat dosa karena dari Allah, kita yang berdosa. Tetapi kita sendiri yang menyerahkan diri untuk melakukan dosa. Kita yang menyerahkan diri, mereka tidak berkuasa atas kita. Dia kita ini yang menyerahkan diri dalam kekuasaan dosa. Oleh karena itu dikatakan jangan menjadi tawar. Kita harus memanah diri karena dunia adalah bagian dari tugas atau fungsi yang diberikan kepada kita selama ada di dunia ini. Jadi jangan berhenti memberikan rasa kepada diri kita. Kehadiran kita adalah dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Contohnya Dorcas. Apa yang dilakukan Dorcas? Apa yang dia keahliankan? Hanya menjahit. Menjahit suara. Menjahit kerjaan itu adalah mungkin aktivitas yang biasa. Mau perempuan bisa menjahit, semua orang mungkin bisa melakukannya.
Kalau dia laki-laki jahat itu. Nggak ada. Itu keadaan biasa. Tetapi kalau dia mau ajukannya, dia buat baju kepada para janda, dia memberikan nama pada janda. Itu tidak memberikan dampak yang signifikan. Tetapi pada satu pastinya, mereka berkata, mereka menangisi, mereka minta yang mujizat terjadi. Saat dia ditinggalkan, dia berasa ada orang yang hilang yang bisa memberikan mereka santunan. Mungkin keadaan kita di kampung dia biasa saja, oposisi siapa sih dia, nggak bisa makan. Tetapi pada saat kita meninggalkan kampung itu, mereka meratapi. Pada saat kau meninggalkan perusahaanmu, mereka meratapi, aku butuh dia. Ayo jangan keluar. Pada saat kau keluar dari pergudangan, dari perusahaan, dari pabrik, mereka minta ojo keluar. Aku butuh. Tidak dinaik, tidak dipandang, bahkan mungkin sebelah mata. Anak kami juga mengalami sakit di dada. Orang lain menghadapi. Orang lain. Garam Lukas 14 ayat 24-25. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi tawar dengan memakan next, tidak ada lagi gunanya. Baik untuk dimakan maupun untuk pupuk dan orang membuang saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar? Garam itu tidak bisa menjadi tawar kalau dia adalah nabiul polimer. Tetapi kalau Alkitab mengatakan dia menjadi tawar, tidak bisa dihasilkan dengan apa saja. Bahkan untuk hal-hal yang sederhana, untuk hal-hal yang tidak semestinya pun tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Dalam terjemahan saya sudah tuliskan di sana. Menurut for the place of waste, itu kotoran, sampah tidak ada gunanya. Show for the mencupai itu tidak pupuk kandang. Yang terakhir dohil itu adalah kotoran. Kalau dikatakan lebih lanjut itu kotoran manusia. Kenapa Pak? Ada hubungannya apa garam dengan kotoran manusia? Pertanyaannya begitu. Di zaman dulu masalah toilet mungkin bukan sesuatu sensasi seperti sekarang. Kalau sekarang coba lagi ada satu limbah domestik, limbah toilet itu berapa? Kalau dulu kan nggak ada toilet yang baik yang berada di tanah, tapi dari kotoran manusia untuk membunuh bakteri, dan pada saat itu semua itu memberi nama, lah ya mungkin kita sebagian ada. Kalau saya di desa dulu buat WC, tetapi lubangnya tanpa ada apa-apa. Begitu untuk timbul tanah ganti sebelahnya, itu kan ya. Itu timbul lagi sudah perlu ganti lagi kita pada lalu. Itu bukan dari kotoran tetapi tanah menjadi. Sama untuk kotoran manusia pun dia tidak ada gunanya. Itu loh. Makanya selain dibuang dan diinjak orang itu memang nggak berguna sama sekali kalau dari tawar. Nggak ada gunanya. Apalagi kalau kita ngomong garam di sini, itu berbeda dengan garam yang kita lihat sekarang. Karena garam yang dalam perjanjian lama dikatakan mereka berasal dari mati, di mana tingkat kalium ya, tingkat kandungan mineralnya itu juga tinggi, yang bisa berguna untuk pupuk-pupuk di ladang, ya, bisa menghasilkan bunga dan buah yang digunakan juga untuk sanitizer seperti yang saya katakan tadi untuk kotoran manusia karena tidak ada toilet di sana, membunuh bakteri-bakteri. Nah, kalau kita seperti tadi yang tidak ada gunanya hanya dijual orang, untuk apa ini? Seperti pohon makan tanaman ditebang dibuat dikutuk Yesus jadi kering. Siapa yang tidak ada contoh? Hanya satu ayat dari Maros pada ayat 5:23. Dia sudah mendapatkan satu hal yang luar biasa. Kita lanjut ya. Maros 1:23. Roma 1 dikatakan, Roma 1 ayat 23. Mereka berbuat seolah-olah mereka hebat,
dalam bahasa Kijing wise, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Itu mulai saya belajar dari kepercayaan dan suatu itu mulai maknanya itu hal-hal yang dapat membuat kita menjadi garam yang utama itu mengenal Allah tetapi tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Kita mengenal Allah tetapi tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Menggantikan kemuliaan Allah dengan hal yang fana, lebih berharga uang, lebih berharga lembut, lebih berharga yang lain daripada Allah sendiri. Mencemarkan tubuh dengan seks yang tidak pantas, kelaliman, kejahatan, keserangan, perusukan, dengki, perselingkuhan, tipu muslihat, kefasikan, mengumpat, meminta, membenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak berdaya, tidak mengenal belas kasihan. Kelihatan ya, soalnya kalau saya dari sana kelihatan. Itu semua. Itu adalah dikatakan sebagai garam yang tawar. Dikatakan moreno, bodoh, foolish. Pak, saya kan nggak di situ. Saya kan orang baik saja. Saya kan nggak pernah berbuat dosa. Apalagi seks bebas seperti itu karena kejahatan dalam perselisihan juga. Ingat, Mazmur Allah itu dikatakan hukuman yang sama dengan orang yang melakukan perbedaan yang setuju dengan mereka yang melakukan. Jadi kita menyetujui diam saja itu seperti itu. Sama hukumannya, sama. Jadi saudara dirinya punya hukuman. Di dalam hukum pidana saja juga disebutkan orang tahu membunuh tetapi dia diam saja. Dia juga kena pasal. Apalagi hukum akhirat, sumber dari segala sumber hukum kena. Bapak sindrom Meros di zaman modernnya kita ada Meros di zaman modern ya, kita lihat ya kan nggak jadi belakang tapi ya sadar simpang itu adalah gejala-gejalanya. Gejala yang pertama ada tapi tidak berdampak. Kita ada hadir ada ya sebelumnya ya. Rajin ibadah tetapi tidak bisa mempengaruhi lingkungan. Yang kedua amal tapi tidak signifikan, tidak mau terlibat atau takut konflik dalam pelayanan. Nanti pelayanan nanti kesinggungan dengan orang lain, nanti akan menjadikan saya gesekan dengan orang lain. Kita bersih belajar bersih. Manusia belajar bersama yang semakin gesekan semakin lanjut kita, semakin tajam. Paulus sama Barnabas saja nggak ada apa-apa sama kamu. Waktu Paulus itu pertama kali dia tahu, tapi akhirnya kan kita bicara. Jangan berheran dengan mereka. Yang jelas adalah pertumbuhan tetap terjadi. Ya, gereja semakin banyak, tetapi tidak boleh ambil semangat sini. Kan gitu. Netral, oh enggak, aku netral, tidak loyal. Diam saat orang rusak dan tidak bersuara dan tidak bergerak, dia diam saja. Nyaman tapi membusuk. Iman pribadinya ada, tetapi misi publik, misi untuk jiwa-jiwa enggak ada. Hadir di gereja, hadir, tetapi hilang misi untuk amanat agung. Ya, Meros syndrome itu adalah eksistensi tanpa esensi. Ada eksistensi, identitasnya ada, tetapi tidak ada aksi. Iman tanpa rasa, iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi karakteristik ini, kalau saya mau diagnosis sindrom itu dekat dengan panggilan, dan panggilan tidak ada. Dekat dengan pastori, tetapi hanya sebagai pengunjung dan penonton. Kalau disuruh banyak alasan, tetapi minim aksi. Lebih enak di zona nyaman sebagai penonton dibanding dengan risiko yang ada. Kalau kita sok suci, seringkali gereja, nah itu sudah menjadi tidak enggan dia karena tidak jahat, tetapi juga tidak taat, tidak menolak Tuhan secara verbal, tetapi mengabaikan yang lihat yang pasti. Itu adalah gejala yang Meros. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ada di zona ini, mulai hari ini kita sama-sama bertobat. Garam itu harus
ada gunanya selain dibuang dan diucap-ucap oleh orang. Narasi teologisnya, kalau kita lihat selanjutnya, itu adalah mengenai Neos. Yeremia 48:10 itu sangat jelas sekali. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghantam pedangnya dari penumpahan darah. Terkutuk orang yang tidak mau melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Melalaikan, gak penting, yang penting saya kerja dulu. Melalaikan. Dan yang kedua, sebenarnya saya ada satu sesi untuk khotbah. Jadi mengatakan, kenapa Tuhan pedang kok terus? Ini sama seperti ini. Kenapa pedang terus? Dan baik sampai kapan? Dia kan belum. Seperti ini. Meros itu dia terkutuk karena dia tidak mau melaksanakan pekerjaan Tuhan. Dia melalaikan, dia melupakan, dia tidak mau peduli dengan hal itu. Maka dikatakan terkutuklah Meros. Jangan sampai kita menjadi Meros. Karena Tuhan sedang bekerja di dalam setiap sejarah. Sejarah orang bisa kita lakukan. Kita juga menciptakan sejarah yang sama. Ada momen-momen panggilan Tuhan yang harusnya direspon dengan positif. Kutukan Meros adalah kutukan kemandekan rohani. Tahu kehendak Allah tetapi tidak mau bergerak. Dosa terbesar itu bukan karena kejahatan tapi ketidakpedulian. Yesus menolak iman yang pasif karena itu harus mempengaruhi iman bukan sekedar eksis. Ketika suara Tuhan memanggil, kita tidak respon, itu sama dengan melayani. Sama. Jelas itu Mas. Sekarang kita lihat yang terakhir. Yang terakhir kita lihat saya lihat. Apa panggilan pelayanan? Apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup? Sudahkah Bapak Ibu Saudara menyadari? Atau apakah Bapak sudah pernah meminta Tuhan menunjukkan apa kehendaknya secara spesifik dalam hidup saudara? Pernah nggak kita bertanya? Tujuan hidup apa sih? Apa yang bisa aku lakukan untuk aku dalam hidup? Aku bergereja, aku berjemaat di sini, apa yang kita bisa lakukan? Semua Tuhan tunjukkan dan Tuhan punya rencana bisa pribadi. Kalau kita bisa melihat Natal menjadi tiba, ada Maria, Yusuf, tokoh yang kita kenal. Mereka dipilih Allah dalam panggilan Allah untuk mengantarkan juru selamat akhir dalam dunia ini. Gampang? Budaya selama waktu itu yang memandu pernikahan itu dirancang. Mereka ambil resiko untuk menerima hal itu. Panggilan yang Tuhan Allah sendiri tentukan bagi dia. Dia ambil resiko mau mengandung Yesus untuk mengatakan juru selamat datang ke dalam dunia ini. Saudara tahu Musa temperamennya keras, mungkin seperti saya saja, membunuh orang. Tetapi dia dipersiapkan Allah, dia mendapatkan pendidikan 40 tahun di Mesir. Dia dipersiapkan Allah untuk memulai panggilannya, mengantarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Meskipun tidak mendapatkan bagian dia, tapi panggilan itu dikerjakan, panggilan itu dilakukan. Saudara tahu contoh yang lain, mungkin saudara bisa melihat Yusuf, seorang pemimpi, seorang yang manja, tetapi dia diutus Tuhan untuk memelihara kelaparan. Saat kelaparan darah bagi Israel, dia diutus Tuhan untuk memelihara semua umatnya. Proses yang lama, 13 tahun Yusuf harus berita dalam proses itu. Mulai dari dia dijual, dimasukkan semua dijual, kemudian jadi budak, dia harus masuk penjara, menjadi pelayan di Bukit Potifar, sampai akhirnya dia menjadi orang yang nomor 1 di bawah Firaun. Prosesnya panjang. Tetapi Yusuf bilang, ini panggilan kau kerjakan. Gak ada satu pun ayat Alkitab mengatakan Yusuf mengeluh, tidak nyaman, tetapi menghidupi panggilan. Menghidupi panggilan. Apa panggilan Bapak Ibu Saudara? Kita tahu Simpson. Bagaimana kita dengan Simpson?
suka dengan Delila, wanita kafir. Tetapi dia akhir. Siapa tahu Daud, seorang raja di negeri Allah, dia selingkuh, dia ambil istri orang, dia bunuh suaminya. Tetapi Daud dipakai Allah, maka menjadi bapak keturunan Yesus. Ada panggilan yang ditujukan kepada Bapak Ibu Saudara. Hidupi panggilan itu jangan jadi meros. God is calling. Will you answer? Jawaban di tangan saudara, di dalam Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan mengatakan aku memanggil kamu, ikuti panggilan, lakukan panggilan, jangan jadi meros. Pura-pura nggak tahu, cuek. Terkutuk. Kalau kita diam pun kita juga terkutuk. Tidak melakukan sesuatu itu juga terkutuk. Kau menjadi orang yang baik, biasa. Tetapi kalau menjadi orang baik yang berguna, Tuhan menaruh hal khusus kepada kita semuanya. Dan kalau kita mengingkari panggilan kita, ya, akan menjadi meros. Akan menjadi meros. Tuhan mau kita semuanya terlibat sesuai panggilan. Apapun yang Tuhan berikan, talenta yang Tuhan sudah berikan, hidup. Ada banyak tempat lain di sini. Gak harus dinikmati. Di rumah-rumahnya, untuk program, untuk kunjungan, visitasi, semua menguatkan yang lemah. Di dalam komunitas kecil kita bisa melayani dan saling melayani. Kebutuhan mereka apa? Orang itu bukan hanya kebutuhan materi. Kadang-kadang kita perlu hanya mendengar orang ada cerita. Itu orang yang puas. Kalau di sini hanya mau gurui, so kita tidak ada gunanya. Kita perlu ada orang yang mau benar. Hidup apa? Hidup. Saya mau bikin bosik juga kembalikan satu ujian. Saya pasang ujian berikutnya. Mari naik ke atas. Tuhan tidak sedang mencari gereja terbesar. Tuhan tidak mencari orang yang terhebat, terpopuler di dalam pelayanan. Tetapi Tuhan sedang mencari orang yang mau ditaburkan, yang bersedia keluar dari zona nyaman, yang mau memberi rasa pada dunia, yang menahan kebusukan, menjadi pengawal keadaan Allah di tengah generasi. Generasi Kristus. Generasi Kristus. Saya nggak bisa masuk dalam generasi yang 20 tahun, yang 30 tahun, usia sudah hampir 60. Tak bisa masuk. Mungkin saya mau bela hanya orang yang bisa bapak itu tidak bisa. Tetapi nggak bisa. Panggilan ini kepada mereka yang muda. Masuk di dalam komunitas mengajak mereka mengenal Kristus, bukan hanya dengan omongan, tetapi dengan tindakan, sikap, karakter yang menunjukkan kepada mereka sehingga mereka melihat perbuatan Allah yang ajaib dan diberikan kepada kita. Gak ada yang namanya pengangguran rohani. Gak ada yang namanya pengangguran rohani. Semua orang bisa terlibat. Kalau saudara mau menghidupi panggilan, sekarang rasanya untuk memulai. Jangan jadi meros yang dia tidak melakukan apa-apa. Dikutuk Allah karena tidak melakukan apa-apa. Oleh karena itu ambil bagian. Kalau dikasih tugas jangan menolak. Tetapi kalau tidak dikasih tugas, sediakan diri aku bisa apa bisa saya kerja. Amin Bapak Ibu. Panggilan itu juga kepada kalian. Hidup di panggilan jadilah kau yang